seorang kakek miskin datang ke masjid membawa kambing kurban, tapi justru difitnah mencuri hewan itu. Benarkah dia seorang pencuri? Atau ada rahasia besar yang tersembunyi? Tonton sampai habis, karena di akhir kisah ini ada pelajaran hidup yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebelum kita mulai ceritanya. Fajar perlahan merangkak di atas langit desa Sumberrejo. Cahaya keemasan menembus celah-celah dedaunan, membangunkan segala yang masih terlelap. Udara pagi yang dingin menyapa lembut kulit, membawa aroma tanah basah yang akrab bagi para petani desa. Embun masih menggantung di ujung-ujung ilalang, berkilauan memantulkan sinar mentari yang baru lahir. Di sebuah gubuk tua di pinggir desa, suara gemerisik ranting kering terdengar. Di dalamnya, seorang pria tua, kakek Joko, perlahan membuka matanya. Keriput di wajahnya begitu dalam, seolah menjadi saksi perjalanan panjang kehidupannya yang penuh liku. Tubuhnya ringkih, namun sorot matanya masih menyimpan nyala keteguhan yang tak mudah padam. Suara embikan pelan memecah keheningan. Seekor kambing coklat dengan corak putih di kepalanya berdiri di sudut kandang kecil yang terbuat dari bambu. Kambing itu menatap kakek Joko seolah menyapa. "Selamat pagi, nak," bisik kakek Joko dengan suara parau, tersenyum penuh kasih. Tangannya yang kasar meraih botol plastik berisi air, menuangkannya ke ember kecil di dalam kandang. Kambing itu segera meminum airnya, matanya berbinar. Bukan kambing biasa. Dialah si Putih. Nama sederhana pemberian kakek Joko sejak pertama kali menolongnya bertahun-tahun silam. Kakek Joko mengelus kepala si Putih. "Sebentar lagi waktunya, nak. Semoga Allah menerima pengorbanan kita." Ia menarik napas panjang. Pikirannya melayang ke hari-hari berat yang telah dilalui. Si Putih bukan sekadar hewan ternak baginya, melainkan sahabat setia dalam sepi. Sejak kehilangan istrinya karena sakit dan anak semata wayangnya dalam kecelakaan, hanya kambing inilah yang menemaninya melewati sunyi hari-hari tua. Di luar gubuk, suara-suara warga mulai ramai. Hari itu, desa Sumberrejo sedang bersiap menyambut Idul Adha. Di sepanjang jalan tanah desa, deretan kendaraan warga berdatangan. Beberapa di antaranya membawa sapi gemuk, domba putih bersih, dan kambing-kambing yang tampak sehat dan besar. "Lihat, itu, kambing Pak Lurah. Besar sekali, bukan?" seru seorang ibu kepada anaknya. "Iya, Bu. Warnanya putih bersih. Harganya pasti mahal," balas si bocah dengan mata membelalak. Desa kecil itu seolah berlomba-lomba memamerkan siapa yang membawa hewan kurban terbaik. Semakin besar hewan yang dikurbankan, semakin dipandang tinggi oleh warga lainnya. Di tengah keramaian itu, keberadaan kakek Joko dan si Putih nyaris tak diperhitungkan. Tak jauh dari gubuknya, dua orang tetangga, Bu Warti dan Pak Sarno, berbisik sambil mengintip ke arah kandang bambu kakek Joko. "Apa dia serius mau bawa kambing kurban itu ke masjid?" bisik Bu Warti, menahan tawa. Entahlah, Bu Warti. Kambing sekecil itu, badannya pun kurus begitu. "Malu-maluin saja," balas Pak Sarno dengan suara meremehkan. Mereka terkikik geli, seolah bangga dengan cibiran mereka. Namun, kakek Joko tetap tenang. Ia sadar benar bahwa kemiskinannya menjadi bahan ejekan. Tapi baginya, kurban bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling ikhlas. Pagi itu, setelah memberi makan si Putih, kakek Joko duduk di kursi reyot di depan rumah. Ia menatap langit yang mulai biru. Hatinya bergetar, bukan karena takut akan hinaan yang mungkin menantinya, melainkan karena keyakinan akan niat baik yang ia bawa. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati hamba-Mu. Bukan besar kecilnya hewan ini yang kupersembahkan, tetapi keikhlasan hati yang ingin kubawa ke hadapan-Mu." Mentari mulai meninggi. Suara takbir berkumandang dari masjid desa, menggema memenuhi udara pagi. Suara itu menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Idul Adha telah tiba. Sementara itu, di sisi lain desa, suasana masjid utama sudah ramai. Beberapa pria dewasa dengan pakaian gamis bersih sibuk mengatur urutan penyembelihan.
Hewan-hewan kurban ditempatkan di lapangan luas di sebelah masjid, dikelilingi pagar bambu yang dihiasi bendera kecil warna-warni. Pak Hadi, ketua panitia kurban, berjalan keliling sambil memeriksa hewan-hewan yang sudah dikumpulkan. Bagus. Sapi milik Pak Lurah sehat. Domba dari Pak RT juga gemuk. Gumamnya puas. Beberapa warga berkumpul sambil memandangi hewan-hewan kurban. Suara gumam kekaguman terdengar di mana-mana. Tahun ini kurban paling mewah, ya, komentar Pak Dul. Ya iyalah. Orang-orang kaya di desa ini saling unjuk kekayaan, balas temannya Pak Bardi sambil tertawa. Namun, di tengah kemeriahan itu, tak ada satupun dari mereka yang memikirkan kakek Joko dan kambing kecilnya. Mereka menganggap kehadirannya nanti hanya akan mencoreng kemewahan pesta kurban tahun itu. Ketika matahari kian tinggi, kakek Joko mulai mempersiapkan diri. Ia mengenakan baju koko putih polos, satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Sampingnya, si putih sudah siap dengan tali tambang di lehernya. Dengan langkah perlahan namun pasti, kakek Joko mulai berjalan meninggalkan gubuk reotnya, menyusuri jalanan desa menuju masjid. Beberapa warga yang melihatnya hanya melemparkan tatapan sinis. Lihat tuh, kambing kurban kakek Joko. Hahaha, kayaknya lebih cocok jadi hewan peliharaan, bukan hewan kurban, ejek seorang pemuda. Namun, kakek Joko tetap melangkah. Setiap langkahnya membawa doa-doa lirih yang ia panjatkan sejak semalam. Di sisi lain, si putih mengikuti langkah tuannya dengan patuh. Di sepanjang perjalanan, tatapan sinis dan bisikan-bisikan tajam menusuk hati. Tapi kakek Joko terus berjalan. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gentar. Di sanubarinya hanya ada satu keyakinan. Kurban bukan untuk dipamerkan. Kurban adalah pengorbanan hati. Di depan masjid, para panitia mulai menata posisi hewan-hewan kurban. Ketika kakek Joko tiba, sebagian warga yang melihatnya mulai terkekeh. Pak Hadi yang sedang sibuk mencatat daftar hewan kurban, menoleh. Melihat kedatangan kakek Joko dengan kambing kecilnya, alisnya terangkat. Sebuah senyum mengejek terselip di wajahnya. Oh, kakek Joko. Sapa Pak Hadi, suaranya dibuat ramah namun terdengar getir. Jadi, ini kambing kurban dari kakek? Kakek Joko mengangguk pelan. Iya Pak Hadi, inilah yang bisa saya persembahkan tahun ini. Semoga Allah menerimanya. Pak Hadi hanya tersenyum tipis, menahan tawa yang hampir meledak. Baiklah, kakek Joko. Nanti, kami urus, katanya. Lalu berbalik, meninggalkan kakek Joko, berdiri sendirian di tengah tatapan aneh para warga. Namun kakek Joko tak bergeming. Ia menepuk lembut kepala si putih dan berbisik pelan. Kita sudah sampai, nak. Di kejauhan, seorang pemuda bernama Dimas memperhatikan semua yang terjadi. Ada kehangatan di matanya, berbeda dari warga lainnya. Dalam hatinya ia bergumam. Semoga Allah membalas ketulusanmu, Kek. Suara takbir masih bergema memenuhi udara desa Sumberrejo. Angin pagi meniup bendera kecil yang tergantung di pagar bambu masjid. Warga desa berbondong-bondong memenuhi halaman masjid utama, sebagian membawa keluarga mereka, sebagian sibuk mengambil gambar, dan sebagian lainnya berdiri dengan bangga di samping hewan kurban mereka yang besar dan gemuk. Kakek Joko berdiri di pojok halaman masjid, menuntun si putih yang kecil di antara deretan sapi dan kambing-kambing besar. Tubuh si putih tampak mungil jika dibandingkan dengan hewan-hewan kurban lainnya. Warnanya memang bersih, bulunya mengkilap, namun ukurannya jelas tak sebanding. Di sekitarnya, suara-suara berbisik mulai menyeruak. Astaga, itu kambing siapa? Bisik seorang ibu muda, menutup mulutnya agar tawanya tak terlalu terdengar. Itu kambingnya kakek Joko. Kasihan ya. Kalau tak sanggup beli yang lebih besar, sebaiknya tidak usah kurban. Malu-maluin, sahut wanita lain di sebelahnya. Pak Sarno, yang sedari tadi berdiri bersama beberapa pria dewasa, ikut menimpali. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang lainnya ikut mendengarnya. Kurang ajar. Kurban kok kayak begitu. Nanti, orang dari desa tetangga datang,
Bisa-bisa kita jadi bahan olok-olok, serunya sambil menggelengkan kepala. Tawa kecil pecah dari rombongan pria di sekitarnya. Wajah mereka menampilkan campuran antara ejekan dan rasa superior yang menjijikkan. Namun, kakek Joko tetap berdiri tegak. Tatapannya lurus ke depan, menatap ke arah halaman masjid. Ia pura-pura tak mendengar, pura-pura tak peduli. Padahal, di dalam hatinya, setiap kata itu seperti belati yang menggores pelan-pelan, dalam, perih, tapi tak membuatnya mundur. Dimas, yang melihat dari kejauhan mengernyitkan dahi. Hatinya geram. Orang-orang ini begitu mudahnya menghina tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, batinnya. Langkah-langkah warga terus berdatangan. Semakin banyak yang melirik ke arah kakek Joko dan kambingnya. Semakin banyak pula bisikan-bisikan sinis yang beredar. Suasana yang seharusnya penuh keikhlasan berubah menjadi ajang pamer tak kasat mata. Pak Hadi, sang ketua panitia, kembali menghampiri setelah mencatat hewan kurban yang baru saja datang. Duh, kakek Joko, sebaiknya tahun depan saja, ya, ucapnya pelan, berusaha seolah menasihati. Bukan apa-apa, kasihan kambingnya kecil begini. Tak sesuai syariat kurban. Kakek Joko menatap Pak Hadi, matanya yang renta menahan segala rasa. Pak Hadi, jawabnya pelan tapi tegas. Kambing ini cukup umur, sehat, dan tidak cacat. Saya sudah memastikan semuanya sesuai ketentuan. Memang kecil, tapi insya Allah diterima oleh Allah. Pak Hadi terdiam sejenak, menelan ludahnya. Ia tak menyangka kakek Joko akan menjawab seperti itu. Di sekeliling mereka, beberapa warga memperhatikan percakapan itu. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya Pak Hadi mengalah. Tapi ya, kakek tahu sendiri kan, warga kita ini, mereka mungkin akan bicara macam-macam. Kakek Joko mengangguk, menatap langit biru di atas mereka. Yang penting, Allah tahu niat saya, ucapnya lirih. Waktu berlalu, suara riuh semakin ramai. Anak-anak berlarian di halaman masjid, sementara para pria dewasa sibuk mengatur hewan kurban. Sesekali, suara tawa terdengar dari sekelompok warga yang kembali membicarakan kambing milik kakek Joko. Sarno, bagaimana kalau kambing kakek Joko kita taruh di belakang saja, biar nggak kelihatan? Hahaha, seru Pak Bardi setengah berbisik. Pak Sarno tergelak. Iya. Kasihan nanti kambing-kambing lain minder, lihat saudaranya yang kurus begini. Tawa mereka meledak, disambut gelak beberapa pria lainnya. Kakek Joko mendengar semuanya. Jelas. Tajam. Menusuk. Tangannya refleks mengelus kepala si putih yang diam berdiri di sampingnya. Tak apa, nak. Mereka tak tahu apa-apa. Bisiknya pelan. Di balik tubuh rapuhnya, kakek Joko menyimpan kekuatan hati yang kokoh. Ia tahu, di balik semua ejekan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang ia bawa hari itu. Sementara itu, Dimas semakin resah melihat ketidakadilan itu. Ia mendekati kakek Joko, mencoba menenangkan suasana. Kek, sapanya pelan. Biarin aja omongan mereka. Yang penting niat kakek baik. Saya tahu persis kakek enggak sekadar bawa kambing ini buat kurban. Kakek Joko menoleh, tersenyum. Terima kasih, Nak Dimas. Allah Maha Tahu itu sudah cukup, jawabnya lembut. Dimas mengangguk. Ada kekaguman dalam tatapannya. Ia tahu kakek Joko bukan sekadar orang tua miskin seperti yang warga pikirkan. Ada ketulusan besar yang tersimpan di balik semua ini. Ketika matahari mulai naik menuju tengah hari, panitia kurban mulai mengumumkan daftar urutan penyembelihan. Pak Hadi berdiri di depan mikrofon, suaranya lantang. Baik, warga desa Sumberrejo, mari kita mulai prosesi penyembelihan hewan kurban tahun ini. Seperti biasa, kita awali dari sapi milik Pak Lurah, kemudian sapi milik Pak RT, lalu kambing milik Pak Camat, dan seterusnya. Nama kakek Joko disebut paling akhir. Beberapa warga kembali menahan tawa, seolah urutan itu memang pantas untuknya. Di ujung halaman kakek Joko menarik napas panjang. Ia mengelus kepala si putih sekali lagi.
Wajahnya tenang, hatinya penuh harap. Semoga semua hinaan ini, ya Allah, Kau jadikan pahala bagiku. Bukan mereka yang menilai, hanya Engkau. Dan di saat itulah, fajar kebenaran sebenarnya mulai bergerak diam-diam, menunggu saatnya untuk menyinari hati setiap orang yang masih dibutakan oleh kesombongan. Angin siang bertiup lembut, mengibaskan kain sarung kakek Joko yang duduk bersila di sudut halaman masjid. Suara kambing-kambing mengembik sesekali, bercampur dengan tawa warga yang masih saja membicarakan perbedaan ukuran hewan kurban. Namun pikiran kakek Joko melayang jauh, matanya yang redup menatap kosong ke tanah, seolah tengah memutar kembali lembaran-lembaran hidupnya yang penuh liku. Dulu, bertahun-tahun lalu, saat itu usianya masih jauh lebih muda. Rambutnya belum seputih sekarang. Ia masih hidup bersama istrinya, Mbok Sarti, dan anak sematawayangnya, Seno, di rumah sederhana peninggalan orang tuanya. Walau tak bergelimang harta, mereka bahagia. Seno adalah cahaya hidup mereka, anak laki-laki yang cerdas, rajin mengaji, dan selalu penuh senyum. Namun, takdir seakan tak memberi mereka cukup waktu untuk menikmati kebahagiaan itu lama-lama. Suatu sore kelabu, badai besar menerjang Sumber Rejo. Petir menyambar pohon beringin, tua di tikungan jalan utama desa. Tepat saat Seno pulang mengaji, tubuh kecil Seno tertimpa dahan pohon yang tumbang. Jeritan warga memenuhi udara. Kakek Joko berlari secepat mungkin setelah mendengar kabar itu, namun sudah terlambat. Anak kesayangannya menghembuskan napas terakhir di pangkuannya. "Maafkan, Ayah, Nak," isaknya waktu itu, memeluk tubuh Seno yang dingin. Sejak kepergian, Seno hidup kakek Joko dan Mbok Sarti seperti kehilangan warna. Hari-hari mereka diisi dengan kesepian yang menyayat. Namun cobaan belum selesai. Beberapa tahun kemudian, Mbok Sarti jatuh sakit. Tubuhnya yang renta tak mampu lagi melawan penyakitnya. Di ranjang bambu reyot, dengan napas tersengal, Mbok Sarti menggenggam tangan suaminya. "Mas Joko, teruslah hidup dengan hati yang bersih," bisiknya lirih. "Kalau aku sudah tiada, jangan biarkan hatimu pahit. Tetaplah berbuat baik." Air mata kakek Joko jatuh membasahi tangan istrinya. "Aku janji, Mbok, aku janji," ucapnya tertahan-tahan. Tak lama kemudian, Mbok Sarti pun menghembuskan napas terakhir. Sejak itu, hanya kesunyian yang menemani hari-hari kakek Joko. Gubuk kecilnya terasa hampa. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi suara Seno mengaji, tak ada lagi Mbok Sarti yang menyeduhkan teh di pagi hari. Hingga pada suatu hari, di musim hujan yang dingin, kakek Joko menemukan seekor kambing kecil di pinggir sawah. Tubuhnya kotor, kurus, menggigil kedinginan di bawah gerimis. Matanya yang bening menatap kakek Joko, seolah memohon pertolongan. Kakek Joko menunduk, menatap makhluk kecil itu. "Kasihan, siapa yang tega meninggalkanmu di sini, Nak?" bisiknya. Ia membungkus tubuh kecil itu dengan kain lusuhnya, membawanya pulang ke gubuk. Malam itu, ia menghangatkan tubuh si kambing dengan bara tungku kecil, menyuapinya dengan susu, dan membersihkan bulunya yang kotor. Sejak malam itulah, lahir ikatan batin yang tak biasa antara kakek Joko dan kambing itu. Ia menamainya si Putih karena corak putih bersih di dahinya. Si Putih tumbuh besar di bawah kasih sayang kakek Joko. Setiap hari ia merawat, memandikan, dan memberinya makan dengan sabar. Meskipun hidupnya serba kekurangan, ia selalu menyisihkan hasil kebun seadanya untuk makanan si Putih. Bagi kakek Joko, si Putih adalah penawar sepi. Ia bicara pada kambing itu, seolah berbincang dengan anak sendiri. "Kalau Seno masih ada, pasti ia juga sayang padamu," seringnya berkata begitu, sambil mengelus kepala si Putih. Waktu berlalu, tahun demi tahun berjalan. Hingga suatu hari, pemerintah, desa tetangga mengadakan lomba ternak. Awalnya kakek Joko tak berminat. Namun beberapa pemuda desa mendorongnya untuk ikut. "Siapa tahu, Kek, kambing kakek kan sehat, bulunya bersih, nggak kalah sama kambing-kambing mahal itu," kata Dimas waktu itu. Akhirnya,
Dengan bismillah, kakek Joko membawa si putih mengikuti lomba. Tak dinyana, kambing kecil yang dirawat penuh, kasih itu justru menarik perhatian para juri. Perawatan sangat telaten, bulu bersih, sehat, kakinya kuat, usianya pas. Luar biasa untuk kelas rakyat kecil, komentar salah satu juri. Dan hari itu, si putih dinobatkan sebagai juara pertama kambing sehat desa Sukamaju. Namun, kemenangan itu tak mengubah hidup kakek Joko. Ia tak menjual si putih, meski beberapa peternak menawarnya dengan harga tinggi. Maaf, kambing ini bukan sekadar ternak bagiku, jawabnya pelan. Kini, hari kurban itu tiba. Setelah sekian lama, kakek Joko memutuskan bahwa inilah waktunya. Bukan karena ingin pamer, bukan untuk gengsi, tapi karena ia ingin pengorbanan ini menjadi bentuk cinta terakhir kepada Allah, kepada Seno, kepada istrinya, dan kepada sesama. Ia sudah lama berencana bahwa daging kurban dari si putih nanti akan ia titipkan pada panitia untuk dibagikan khusus kepada anak-anak yatim di desanya. Anak-anak yang nasibnya seperti mendiang Seno. Bukan sekadar kurban biasa, tapi kurban yang membawa makna, kurban dari luka yang disembuhkan oleh kasih sayang. Kakek Joko terpejam sejenak di sudut masjid. Di balik kelopak matanya, air mata menetes perlahan. Seno, Mbok Sarti, semoga pengorbanan kecil ini bisa menjadi pahala bagi kita. Semoga Allah menerima. Di sisinya, si putih mengembik pelan, seolah ikut merasakan haru yang menyelimuti tuannya. Di luar sana, warga masih sibuk membicarakan siapa punya hewan kurban terbesar. Mereka tak tahu, di pojok halaman masjid itu, ada pengorbanan paling tulus yang sedang menunggu untuk menggetarkan hati seluruh desa. Senja merayap pelan menelan sisa cahaya matahari. Langit sumber rejo memerah, seperti lukisan besar yang menenangkan. Suara azan maghrib menggema dari menara masjid, memecah kesunyian sore yang mulai dingin. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Seolah langit pun ikut mempersiapkan diri menyambut hari besar esok. Di dalam gubuk tua di pinggir desa, kakek Joko duduk bersila di atas tikar anyaman pandan. Di hadapannya, sebuah Al-Quran kecil terbuka, jemarinya yang renta perlahan mengikuti setiap ayat yang dibacanya. Suaranya pelan, lirih, namun syarat ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap lafaz yang keluar dari bibirnya seperti menenangkan hatinya sendiri. Ia berusaha mengusir bayang-bayang hinaan yang sedari tadi masih bergema di kepalanya. Semua cibiran warga, semua bisikan meremehkan, semua tatapan sinis, coba ia tenggelamkan dalam bacaan kalam ilahi. Tak jauh dari tempatnya duduk, si putih berbaring tenang di sudut kandang bambu kecil. Bulu-bulunya bersih, mata cokelat beningnya, menatap kakek Joko seolah memahami makna keheningan malam itu. Setelah menyelesaikan bacaan Qur'annya, kakek Joko menatap si putih dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Besok, nak. Besok kau akan kembali pada pemilikmu. Bisiknya lembut, suaranya bergetar menahan haru. Si putih mengembik pelan, kepalanya bergerak mendekat, seperti meminta dielus. Kakek Joko mengusap kepala sahabatnya itu, tangannya bergetar. Kau sudah banyak menemaniku, nak. Kau datang di saat aku hampir kehilangan segalanya. Kau jadi pengobat rinduku pada Seno, jadi teman setia saat Mbok Sarti telah tiada. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata tuanya. Tapi ia cepat mengusapnya, menahan luapan perasaannya agar tak tumpah sepenuhnya. Bukan karena aku tak sayang padamu, nak. Justru karena sayangku, aku ingin pengorbananmu memberi manfaat bagi anak-anak lain. Anak-anak yatim yang juga kehilangan orang tuanya seperti Seno dulu. Suasana hening, hanya suara desir angin yang menemani percakapan satu arah itu. Kakek Joko kemudian bangkit perlahan, mengambil ember kecil berisi air hangat, dan mulai membersihkan tubuh si putih. Satu persatu bulunya ia lap dengan hati-hati, memastikan besok pagi sahabatnya itu tampil sebersih mungkin. Setiap usapan tangannya bukan sekadar membersihkan, melainkan juga pelepasan rasa, campuran antara cinta, sedih, dan keikhlasan yang luar biasa.
Besok, aku antar engkau, Nak. Semoga Allah menerima kita berdua. Tak lama kemudian Dimas datang membawa beberapa kantong plastik berisi dedaunan segar dan rumput yang baru dipetik. Ini, Kek, buat makan si putih malam ini. Biar kuat besok, ucap Dimas dengan senyum hangat. Kakek Joko menatap Dimas. Hatinya menghangat melihat kebaikan pemuda itu. Terima kasih, Nak Dimas. Kau selalu baik padaku. Dimas meletakkan rumput segar itu di dalam kandang, membiarkan si putih menikmati makan malam terakhirnya. Duduk bersebelahan, mereka terdiam beberapa saat, membiarkan suara malam berbicara. Kek. Dimas memecah keheningan. Suaranya pelan namun penuh rasa hormat. Saya tahu kakek tidak kaya. Tapi kenapa kakek tidak menjual si putih saja? Harga juara kemarin cukup tinggi. Kakek bisa hidup lebih layak dengan uangnya. Kakek Joko tersenyum. Kecil. Matanya menerawang jauh ke arah bulan yang menggantung di langit. Benar, Nak. Dulu banyak yang menawar. Bahkan ada yang berani membayar mahal. Tapi hatiku tak sanggup melepasnya begitu saja. Ia menghela napas panjang. Kau tahu, Nak, uang bisa habis. Tapi kebaikan hati, insya Allah abadi. Kurban ini bukan sekadar menyembelih hewan. Kurban ini bagian dari hidupku, bagian dari luka yang ingin kuobati dengan keikhlasan. Dimas mengangguk pelan. Ada rasa haru membuncah di dadanya. Ia semakin mengagumi ketulusan hati kakek Joko yang sederhana, tapi begitu lapang dan penuh makna. Malam kian larut. Bintang-bintang bertebaran, seakan ikut bersaksi atas keikhlasan seorang lelaki tua yang sudah kehilangan segalanya, kecuali keyakinan pada Tuhannya. Sebelum tidur, kakek Joko kembali memandang si putih. Nak, terima kasih karena telah menemani ayah selama ini. Besok, insya Allah, kita berdua berkurban, bukan karena harta, tapi karena cinta. Di luar sana, sebagian warga desa masih saja memperbincangkan kambing kurban kakek Joko. Ah, bisa-bisanya dia membawa kambing sekecil itu ke masjid. Besok pagi, pasti banyak yang akan menertawakannya. Gumam Pak Bardi sambil menyesap kopi panas. Biarlah, orang tua itu memang aneh. Kasihan juga, tapi ia tetap saja memalukan. Tambah Pak Sarno seraya menguap. Tak mereka sadari, besok pagi sebuah kenyataan mengejutkan akan menyadarkan semua orang. Bahwa ukuran kurban bukanlah di badan hewan, melainkan di luasnya hati orang yang berkurban. Takbir berkumandang sejak dini hari. Desa Sumberrejo perlahan-lahan mulai bergeliat. Warga berduyun-duyun keluar dari rumah masing-masing, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ada yang membawa sajadah, ada yang menenteng anak kecil, ada pula yang sibuk membawa kamera ponsel untuk mengabadikan momen. Langit masih semburat jingga ketika suara azan subuh memecah keheningan. Pagi itu begitu syahdu, seperti mengabarkan bahwa hari ini bukanlah hari biasa. Di gubuk kecilnya, kakek Joko sudah bangun sejak jauh sebelum azan pertama berkumandang. Ia duduk bersila di atas sajadah lusuhnya, melafalkan doa-doa dengan suara gemetar. Penuh harap, penuh keikhlasan. Ya Allah, terimalah kurban kecilku ini, bukan karena harta, tapi karena cinta, karena kerinduan padamu, dan pada anak serta istriku yang telah lebih dulu. Kau panggil, bisiknya lirih. Air matanya menetes perlahan, membasahi janggut putihnya. Tak. Lama kemudian Dimas datang seperti yang dijanjikan malam sebelumnya. Nafasnya sedikit terengah, membawa seutas tali baru dan sebuah keranjang kecil berisi rumput segar. Mari kita berangkat, ucapnya sambil tersenyum, mencoba menenangkan hati kakek Joko yang pagi itu tampak lebih sendu dari biasanya. Dengan lembut, kakek Joko mengelus kepala si putih. Yuk, Nak, saatnya kita berangkat. Dengan hati-hati, mereka berjalan beriringan menuju masjid. Suasana pagi itu seolah membungkus langkah mereka dalam ketenangan yang dalam. Suara gemericik air dari selokan pinggir jalan, kicauan burung yang saling bersahutan, serta aroma wangi tanah basah setelah embun. Semuanya menemani perjalanan mereka. Sesampainya di halaman masjid, suasana jauh lebih ramai dari hari sebelumnya. Barisan sapi gemuk berjejer di tengah lapangan, kambing-kambing besar diikat rapi di sisi kanan, dan puluhan warga sudah berkumpul membentuk kerumunan.
Mata-mata mulai tertuju pada kakek Joko dan si putih. Bisik-bisik segera terdengar, menusuk telinga. Itu dia kambing kecil itu. Astaga, sungguh tega membawa hewan sekecil itu. Ah, malu-maluin saja. Suara tawa kecil terdengar, meski sebagian berusaha ditahan. Namun, kakek Joko tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia tak menatap siapa-siapa, hanya menuntun si putih dengan sabar menuju sudut yang sudah disediakan panitia. Pak Hadi, ketua panitia kurban, menghampiri dengan ekspresi canggung. Kek Joko, sudah siap ya? Tanyanya pelan. Seperti menahan rasa, sungkan. Insya Allah Pak Hadi, si putih sudah siap kembali pada Tuhannya, jawab kakek Joko mantap, walau ada getar halus di suaranya. Pak Hadi mengangguk pelan. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di balik ketulusan kakek Joko. Namun, suara-suara berbisik di sekitarnya kembali mengusik suasana. Apa panitia tega menyembelih kambing sekecil itu? Harusnya dilarang ikut, malu sama desa sebelah. Pak Sarno dan Pak Bardi, yang sejak kemarin paling keras mencibir, berdiri tak jauh dari sana. Mereka berdua kembali menahan tawa sambil bergumam sinis. Kalau ada orang dari dinas peternakan, bisa-bisa kita diketawain sesumber rejo, bisik Pak Sarno sambil menggelengkan kepala. Prosesi penyembelihan pun dimulai. Sapi-sapi besar disembelih lebih dulu. Setiap darah yang mengalir disambut dengan takbir yang menggema. Anak-anak kecil bersorak, sebagian menutup mata, sebagian lainnya memandang dengan rasa penasaran. Lalu satu persatu kambing pun disembelih. Nama pemilik kambing dipanggil satu persatu oleh Pak Hadi, hingga tibalah giliran terakhir. Dan, terakhir, kambing kurban dari Bapak Joko, seru Pak Hadi. Suaranya sedikit melambat ketika menyebut nama kakek Joko. Seluruh mata kembali memandang ke arah pojok lapangan. Semua pembicaraan seketika mengarah pada kambing mungil itu. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang menggeleng-geleng heran, ada pula yang berbisik semakin nyaring. Namun di tengah segala bisik itu, langkah kakek Joko tetap mantap. Ia menuntun si putih mendekati area penyembelihan. Wajahnya tenang, sangat tenang. Sesaat sebelum eksekusi dilakukan, Pak Hadi mendekati kakek Joko. Kek, sekali lagi saya pastikan, apakah kakek sudah yakin? Kakek Joko mengangguk mantap. Yakin, Pak Hadi, ini niat ibadah saya. Pak Hadi menatap sejenak mata tua itu, lalu memberi isyarat kepada jagal untuk memulai. Saat bilah tajam mulai diletakkan di leher si putih, suara takbir menggema lebih keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekilas, ada sorot air mata di mata kakek Joko. Tapi bibirnya tetap melafalkan takbir mengikuti suara imam. Dengan satu gerakan cepat, penyembelihan berlangsung lancar. Darah segar mengalir membasahi tanah. Si putih rebah dalam keikhlasan. Semua proses berjalan sangat cepat, namun meninggalkan rasa haru yang begitu panjang di dada kakek Joko. Tak lama kemudian, sebuah kejadian mengejutkan muncul. Beberapa panitia kurban yang bertugas memotong daging terdiam heran ketika mulai memeriksa tubuh si putih. Ini kambingnya kok ototnya padat sekali ya? Dagingnya tebal. Nggak kayak kambing kecil biasa, bisik salah satu tukang jagal. Benar, lihat saja daging punggungnya. Serat dagingnya sempurna, sehat betul ini, timpal yang lain. Pak Hadi ikut memeriksa. Ia mendekat, mengelus bulu punggung si putih yang masih hangat. Loh, ini kan seperti kambing juara yang pernah saya lihat di lomba ternak desa Sukamaju. Serunya lirih, nyaris tak percaya. Desas-desus mulai pecah di kalangan panitia. Warga yang tadinya mencibir mulai terdiam perlahan. Sebagian mulai saling berbisik, ada yang mengerutkan kening heran, ada yang menatap ke arah kakek Joko. Pak Sarno dan Pak Bardi yang sedari tadi berdiri di barisan belakang ikut terdiam. Wajah mereka mulai memucat, perlahan-lahan muncul rasa malu di wajah mereka. Jangan-jangan kambing juara itu memang kambingnya kakek Joko? Bisik Pak Sarno pelan,
Suaranya tercekat. Pak Bardi menelan ludah, wajahnya kikuk. Kakek Joko tetap berdiri tenang di tepi lapangan. Tatapannya lembut. Tidak ada rasa sombong sedikit pun. Ia tahu. Kebenaran pelan-pelan mulai terangkat. Dan semuanya baru permulaan. Suasana di halaman masjid berubah drastis. Yang tadinya penuh bisikan sinis, kini berganti menjadi keheningan yang menekan. Orang-orang saling pandang, bertukar tatapan heran, seakan tak percaya pada apa yang baru mereka saksikan. Pak Hadi masih memeriksa potongan daging si putih dengan seksama. Ia menggelengkan kepala berulang kali, matanya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Luar biasa. Dagingnya sangat sehat, seratnya sempurna. Ini bukan kambing biasa, gumamnya pelan. Beberapa warga mulai mendekat, mencoba melihat dari dekat. Benar ini Pak Hadi? Tanya Bu Lastri, matanya membelalak. Pak Hadi menatap Bu Lastri, lalu menoleh pada warga yang mulai berkumpul. Ini kambing juara lomba ternak di desa Sukamaju bulan lalu. Saya ingat betul. Bahkan waktu itu, juri dari Dinas Peternakan memuji pemiliknya karena perawatan yang luar biasa telaten. Seketika kerumunan warga mendesah kaget. Astaga, itu berarti kambing juara itu milik kakek Joko? Suasana mendadak hening kembali. Semua mata serempak beralih pada kakek Joko yang berdiri tak jauh dari tempat penyembelihan. Wajah tua itu tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan kedalaman perasaan yang sulit dijelaskan. Pak Sarno dan Pak Bardi, yang sedari awal paling lantang mencibir, kini menunduk. Wajah mereka memerah, campuran antara malu, terkejut, dan rasa bersalah. Bagaimana mungkin? Selama ini kita menertawakannya, bisik Pak Bardi dengan suara gemetar. Pak Sarno hanya mampu menghela napas panjang, lidahnya keluh. Tak lama, Dimas yang dari tadi berdiri di samping kakek Joko, akhirnya memberanikan diri maju ke tengah kerumunan. Kalau boleh saya jelaskan, Bapak Ibu, ucap Dimas lantang, suaranya tegas namun bergetar menahan haru. Semua warga kini menatap Dimas dengan perhatian penuh. Kambing ini, si putih, memang milik kakek Joko. Beliau merawatnya sejak kecil. Bahkan waktu lomba di Sukamaju, saya yang mendaftarkan atas nama beliau. Dimas menarik napas sejenak. Kakek Joko menolak menjual kambing ini meski banyak orang menawarnya dengan harga tinggi. Bukan karena beliau bodoh atau tak butuh uang, tapi karena beliau punya tujuan yang lebih mulia. Semua orang menahan napas, menunggu kelanjutan penjelasan. Dimas, beliau ingin berkurban dengan kambing terbaiknya. Tapi bukan hanya itu. Beliau juga menitipkan daging kurban ini seluruhnya untuk anak-anak yatim di desa kita. Semata-mata sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai pengganti pengorbanan hidupnya. Suara Dimas mulai bergetar, matanya berkaca-kaca. Beliau pernah kehilangan anak semata wayangnya, Seno, dan istri tercintanya, Embok Sarti. Kehilangan yang membuatnya hidup dalam kesepian bertahun-tahun. Namun alih-alih menyimpan dendam pada nasib, beliau memilih untuk tetap berbagi, tetap berbuat baik. Hening. Benar-benar hening. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus sesaat. Beberapa warga menunduk, sebagian menitikkan air mata. Suara isakan kecil terdengar di antara kerumunan. Pak Hadi menunduk dalam, suaranya bergetar. Astagfirullah, kami yang bodoh, Kek. Kakek Joko melangkah perlahan maju ke tengah kerumunan. Dengan suara yang lirih namun tegas, ia berbicara. Saya bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya seorang tua yang sudah kehilangan segalanya. Satu-satunya yang saya punya tinggal keyakinan bahwa harta bukan ukuran bahagia, bukan pula ukuran derajat manusia di hadapan Allah. Ia menahan tangis yang hampir pecah. Si putih bukan sekadar kambing bagi saya, ia menemani sepi saya, menjadi pengganti suara Seno, pengganti tawa Mbok Sarti. Air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi keriputnya. Karena itulah, saya ingin pengorbanan ini menjadi amal jariah. Dagingnya untuk anak-anak yatim yang membutuhkan. Semoga kelak saya bisa bertemu kembali dengan anak dan istri saya
di surga. Isak tangis semakin terdengar. Beberapa warga mulai mengusap wajah mereka, terharu mendengar keikhlasan seorang lelaki tua yang selama ini mereka anggap hina. Pak Bardi mendekat perlahan, wajahnya menunduk dalam-dalam. Kek Joko, maafkan saya. Saya yang paling sering mencibir dan meremehkan. Saya malu, ucapnya dengan suara tercekat. Pak Sarno pun ikut maju, matanya sembab. Maafkan kami, Kek. Kami tidak tahu ketulusan hati kakek selama ini. Namun, kakek Joko justru tersenyum. Senyum yang begitu lembut, begitu tulus, seolah tak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Saya maafkan. Bahkan sejak awal, saya tak pernah menyimpan marah. Hidup sudah terlalu singkat untuk menyimpan benci, Nak. Suasana berubah menjadi begitu haru. Beberapa warga memeluk kakek Joko, mencoba menenangkan diri mereka sendiri dari rasa bersalah. Anak-anak yatim yang turut hadir di pinggir lapangan menatap sosok kakek Joko dengan penuh kekaguman. Bagi mereka, lelaki tua itu bukan hanya dermawan, melainkan teladan keikhlasan yang hidup di tengah mereka. Di langit, awan perlahan menyingkir. Cahaya matahari menembus dedaunan, jatuh tepat ke pundak kakek Joko, seolah menjadi pertanda bahwa keikhlasannya kini dipayungi berkah dari langit. Hari itu, seluruh desa Sumberrejo akhirnya menyaksikan bahwa kebaikan tak pernah diukur dari besar kecilnya harta, melainkan dari ketulusan hati. Dan rahasia itu kini terbuka sepenuhnya. Hari mulai beranjak siang. Panas matahari perlahan menyengat ubun-ubun. Namun hawa di desa Sumberrejo justru terasa dingin. Dingin karena campuran rasa malu, rasa bersalah, dan rasa haru yang masih menggantung di hati banyak warganya. Namun, tidak semua hati mudah luluh. Di sudut keramaian, beberapa orang masih berkumpul dengan wajah gelisah. Suara mereka berbisik-bisik, mencoba menahan amarah yang mulai muncul setelah rasa malu perlahan berganti menjadi iri. Dia pikir siapa dirinya? Bisik Pak Darmo, tetangga sebelah rumah kakek Joko yang selama ini diam-diam iri. Ya, malah sekarang semua orang mengagung-agungkan dia. Padahal selama ini hidupnya cuma dari belas kasihan. Sambung Pak Warto. Dengan nada getir, Pak Darmo mengepalkan tangan. Matanya memerah. Kita ini yang kerja keras, punya sawah, punya ternak. Tapi malah orang seperti dia yang dipuji-puji. Apa orang lupa siapa kakek Joko sebenarnya? Dulu dia cuma buruh tani miskin. Pak, Warto mengangguk cepat, napasnya memburu. Aku nggak rela, Darmo. Nanti kalau kepala desa sampai angkat dia jadi tokoh panutan desa, harga diri kita di mana? Sementara itu, di halaman masjid, para panitia kurban sedang sibuk membagikan daging kepada warga, terutama anak-anak yatim. Kakek Joko duduk di bawah pohon mangga besar, ditemani Dimas. Wah, Kek, semua daging sudah hampir habis dibagikan. Alhamdulillah, ucap Dimas sambil tersenyum lega. Kakek Joko menatap anak-anak kecil yang berlari girang sambil membawa bungkusan daging. Ada binar bahagia di matanya. Alhamdulillah, Nak Dimas. Melihat senyum mereka, hilang sudah semua rasa lelahku. Ia mengusap janggutnya perlahan. Tidak sia-sia si putih berkurban hari ini. Semoga Allah menerima. Dimas menunduk, dadanya terasa hangat. Sosok lelaki tua di sampingnya benar-benar menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Menjelang sore, kabar miring mulai menyebar secara perlahan namun beracun. Bisikan-bisikan licik Pak Darmo dan Pak Warto mulai menjalar ke telinga warga. Ah, jangan-jangan kambing itu dia curi dari lomba di Sukamaju. Siapa tahu dia sebenarnya dibantu orang kaya, pura-pura miskin biar dikasihani. Ada yang bilang kambing itu memang bukan miliknya. Kalimat-kalimat itu mulai menggerogoti pikiran beberapa warga yang mudah goyah. Perlahan, simpati berubah jadi kecurigaan. Beberapa dari mereka mulai menjauhi kakek Joko dengan tatapan dingin. Sore harinya, kepala desa, Pak Lurah Suraji, memanggil kakek Joko ke balai desa. Dimas ikut menemani dengan wajah cemas.
Sesampainya di ruangan kecil itu, suasana terasa menegangkan. Beberapa tokoh desa sudah duduk di sana. Ada Pak Darmo, Pak Warto, juga beberapa sesepuh. Pak Lurah Suraji membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. Kek Joko, mohon maaf, kami memanggil kakek ke sini bukan untuk menuduh. Tapi, ada beberapa pertanyaan dari warga yang butuh penjelasan. Kakek, Joko mengangguk tenang. Silakan Pak Lurah, saya siap menjawab sejujurnya. Pak Darmo langsung menyela dengan nada tajam. Begini, Kek. Warga heran, bagaimana mungkin kakek bisa punya kambing sebaik itu? Sedangkan kami tahu betul. Kakek hidup pas-pasan, Pak Warto menimpali dengan suara dingin. Ada yang bilang, mungkin kambing itu hasil sumbangan orang luar. Atau, jangan-jangan, bukan milik kakek sama sekali? Suasana ruang balai desa menjadi panas. Dimas mengepalkan tangannya, nyaris berdiri, tapi kakek Joko menahan dengan isyarat. Lembut. Dengan suara pelan, kakek Joko mulai menjelaskan. Benar, saya memang orang miskin. Tapi kambing itu bukan hasil sumbangan siapapun. Beberapa tahun lalu, waktu saya masih kuat bertani, saya menemukan seekor anak kambing terlepas dari induknya, hampir mati di tepi hutan. Napasnya sesaat tercekat, namun matanya tetap menatap lurus ke depan. Saya rawat dia. Saya beri makan dari sisa dedaunan dan sayuran kebun kecil saya. Saya mandikan tiap pagi, saya belai tiap malam. Setiap luka kecil di tubuhnya, saya obati dengan ramuan daun yang diajarkan almarhum Mbok Sarti. Ia berhenti sejenak, menelan air liur. Pelan-pelan, ia tumbuh. Bulunya memutih bersih, tubuhnya menguat. Hingga suatu hari, Dimas mendaftarkan ke lomba ternak di Sukamaju tanpa sepengetahuan saya. Dan atas izin Allah, ia menang. Ruangan hening. Semua orang terdiam, sebagian mulai menunduk malu. Hanya Pak Darmo dan Pak Warto yang masih gelisah, tapi mulai kehabisan alasan. Pak Lurah Suraji menatap kakek Joko dengan mata berkaca-kaca. Kek, saya benar-benar salut atas ketulusan dan kesabaran kakek. Kami semua jadi saksi atas keikhlasan kakek hari ini. Ia berdiri, menghampiri kakek Joko, lalu menggenggam tangannya erat. Saya mohon maaf atas kecurigaan warga. Mulai hari ini kakek Joko kami tetapkan sebagai tokoh teladan desa Sumberrejo. Suasana balai desa sontak berubah. Beberapa sesepuh desa mulai meneteskan air mata. Dimas tak mampu menahan harunya lagi. Ia memeluk kakek Joko dengan erat. Namun di sudut ruangan Pak Darmo dan Pak Warto berjalan mundur perlahan. Wajah mereka pucat. Mereka tahu, rencana licik mereka gagal total. Dan kakek Joko, ia hanya menunduk, berbisik pelan di dalam hati. Segala puji hanya untukmu, ya Allah. Di luar balai desa, langit sore memerah indah. Cahaya senja membingkai, tubuh renta kakek Joko yang kini dipeluk warga satu persatu. Hari itu, seluruh desa belajar arti dari sebuah pengorbanan sejati. Namun, takdir masih menyiapkan satu ujian terakhir yang jauh lebih besar. Malam di desa Sumberrejo terasa sunyi mencekam. Bulan bulat menggantung tinggi di langit, menerangi setiap sudut kampung yang perlahan mulai tenang setelah hiruk-pikuk pembagian daging kurban siang tadi. Namun, di balik keheningan itu, ada gelombang besar yang sedang menyelinap, mematangkan rencana busuk dari hati-hati yang gelap. Di rumah Pak Darmo, suara bisik-bisik terdengar di tengah temaram lampu minyak. Kita tak bisa biarkan dia jadi pahlawan begitu saja, Warto. Harga diri kita diinjak-injak, bisik Pak Darmo dengan rahang mengeras. Pak Warto mengangguk, matanya merah penuh dendam. Benar, Darmo. Kalau hari ini kita diam, besok semua orang memuja-muja dia. Lambat laun, semua akan lebih mendengarkan dia daripada kita. Pak Darmo mengepalkan tangan. Kita butuh cara yang bisa menjatuhkannya sekali untuk selamanya. Sementara itu, di gubuk tuanya, kakek Joko sedang duduk di atas tikar anyamannya. Dimas duduk bersila di depannya, membawa sebaskom air hangat. Kek, ayo cuci kaki dulu. Hari ini kakek pasti sangat lelah, ucap Dimas lembut. Kakek Joko tersenyum tipis. Terima kasih, nak. Kau ini seperti anakku sendiri. Dimas menunduk.
Ia tahu benar bagaimana sepinya hidup kakek Joko. Dan hari ini, walau semua warga sudah berbalik memujanya, kesepian tetap menyelimuti hati tua itu. Namun, di sela percakapan hangat itu, ketukan keras tiba-tiba menggema dari pintu depan. Tok, tok, tok! Assalamualaikum! Suara Pak Lurah Suraji terdengar mendesak. Dengan sigap, Dimas membuka pintu. Di luar, beberapa warga desa berdiri dengan wajah serius. Ada Pak Lurah, Pak RW, serta beberapa aparat desa. Wajah kakek Joko mengernyit. Bingung, ada apa malam-malam begini Pak Lurah? Pak Lurah menatapnya penuh rasa tak enak hati. Ia menahan napas sebelum bicara. Kami mohon maaf Kek Joko. Ada laporan yang membuat kami harus meminta penjelasan. Kakek Joko menegakkan punggungnya. Kali ini dadanya mulai terasa berat. Apalagi Pak Lurah? Pak RW menyela dengan suara dingin. Ada warga yang melaporkan bahwa kambing kurban kakek sebenarnya hasil curian dari peternakan Pak Hadi di Sukamaju. Ruangan mendadak terasa sesak. Dimas tersentak. Apa? Itu fitnah Pak RW. Pak Lurah menenangkan. Kami belum mengambil kesimpulan. Nak Dimas. Tapi kami wajib menindaklanjuti laporan, apalagi disertai bukti. Bukti? Bukti apa? Bentak Dimas mulai geram. Pak RW mengeluarkan selembar kertas. Ternyata, itu fotokopi dokumen kepemilikan ternak milik Pak Hadi Sukamaju, lengkap dengan foto seekor kambing berwarna putih bersih. Menurut laporan, kambing ini hilang beberapa tahun lalu, dan mirip sekali dengan kambing yang kakek kurbankan. Wajah kakek Joko membeku. Dadanya terasa berdegup keras, seperti ditusuk duri. Apa maksudnya? Bisiknya lirih. Desa kembali bergejolak keesokan harinya. Kabar fitnah menyebar seperti api melahap ilalang kering. Orang-orang yang semula memuji, kini kembali bimbang. Ada yang kembali mencibir pelan. Jangan-jangan benar ya, selama ini dia cuma pura-pura suci. Bisa jadi dia maling ternak. Makanya dia menolak menjual kambing itu dulu, takut ketahuan. Bisik-bisik kembali meracuni hati warga. Tak semua, memang. Namun suara-suara kotor itu cukup mengiris batin kakek Joko. Ia kembali menjadi bahan omongan. Setelah sekian detik, ia merasakan kehangatan penghargaan yang jujur. Sore harinya, kakek Joko dipanggil ke balai desa untuk diperiksa ulang. Suasana desa mencekam, seolah menantikan vonis yang entah akan seperti apa. Di ruang sidang desa, Pak Hadi dari Sukamaju akhirnya datang. Ia membawa arsip aslinya. Pak Lurah Suraji membuka pembicaraan dengan suara pelan. Pak Hadi, benar ini kambing, milik panjenengan yang hilang dahulu? Pak Hadi menatap kakek Joko. Tatapannya dalam, seolah berusaha mencari jawaban jauh ke dasar hati lelaki tua itu. Lama ia diam, sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Bukan, jawabnya mantap. Semua warga serentak terbelalak. Bukan kambing saya. Memang warnanya mirip, bulunya sama putih. Tapi ada satu ciri khusus pada kambing saya dulu. Terdapat bercak hitam kecil di bawah perutnya. Kambing milik kakek Joko tak memilikinya. Pak Hadi kemudian berdiri mendekati kakek Joko, lalu membungkuk dalam-dalam. Saya malah kagum. Bagaimana panjenengan bisa merawat kambing ini sebaik itu? Sejujurnya, kambing juara di Sukamaju kemarin malah lebih unggul dari ternak saya dulu. Suasana ruangan langsung berubah. Beberapa warga yang tadi nyinyir langsung menundukkan kepala. Wajah Pak Darmo dan Pak Warto mengeras. Gigi mereka bergemeletuk menahan malu yang sudah menumpuk. Pak Lurah menghela napas lega. Alhamdulillah. Kebenaran akhirnya muncul. Dimas berbisik lirih ke telinga kakek Joko. Air matanya meleleh. Kek. Allah membela kakek. Kakek Joko hanya menunduk. Dadanya terasa lega, namun matanya basah menahan campuran rasa bahagia dan letih. Allah Maha Adil, nak. Allah Maha Adil. Hari itu, fitnah terakhir runtuh. Nama kakek Joko kembali bersinar, bahkan jauh lebih terang dari sebelumnya. Namun kisahnya belum selesai. Masih ada penebusan besar yang menunggu di ujung perjalanan hidupnya.
Hari-hari setelah terbongkarnya fitnah itu berjalan dengan tenang. Namun bukan sekadar tenang, melainkan ketenangan yang terasa seperti embun pagi di musim kemarau, sejuk, melegakan, menghidupkan kembali hati-hati yang sebelumnya kering oleh rasa bersalah. Nama kakek Joko kini harum seantero desa Sumberrejo. Bahkan, kabar tentang ketulusan dan keikhlasannya tersebar hingga ke desa-desa sekitar. Beberapa tokoh masyarakat, para guru, hingga petugas dari dinas sosial datang berkunjung, ingin mengenal lebih dekat sosok lelaki renta yang mampu menjaga hati tetap bersih meski diterpa fitnah. Setiap sore, anak-anak yatim selalu berlarian ke gubuk kecil kakek Joko. Mereka duduk melingkar, mendengarkan dongeng-dongeng indah yang penuh hikmah. Dan kelinci kecil itu tetap berbagi wortelnya, meski tinggal separuh saja. Karena ia tahu, rezeki yang dibagi tak akan membuatnya miskin, justru membuat hatinya kaya. Kakek Joko mengakhiri kisahnya dengan suara lembut. Anak-anak kecil itu bertepuk, tangan riuh. Wajah mereka berseri-seri. Namun di sisi lain, Pak Darmo dan Pak Warto kini hidup dalam sorotan warga. Tidak ada yang mau lagi mendengarkan bisikan iri mereka. Mereka menanggung malu yang dalam, namun sesungguhnya itu adalah pelajaran berharga yang kelak, perlahan, akan membersihkan hati mereka sendiri. Dimas, yang selama ini setia menemani kakek Joko, tiba-tiba datang membawa kabar mengejutkan suatu sore. Ada surat undangan dari kabupaten, ucapnya sambil menyerahkan amplop putih. Kakek Joko mengernyitkan dahi, membaca dengan perlahan. Jemarinya yang keriput bergetar. Penghargaan tokoh inspiratif kabupaten, pengabdian sosial, dan kemanusiaan. Matanya berkaca-kaca. Air matanya jatuh, perlahan, membasahi surat undangan itu. Beberapa hari kemudian, di pendopo kabupaten, sebuah acara megah digelar. Puluhan tamu undangan hadir. Pejabat, tokoh masyarakat, guru, mahasiswa, bahkan wartawan dari kota. Kakek Joko duduk di kursi depan, mengenakan baju batik yang dipinjamkan oleh Pak Lurah. Sandalnya yang lusuh diganti dengan sepatu sederhana. Hadiah dari anak-anak yatim yang secara patungan membelikannya. Saat namanya dipanggil ke panggung, ruangan itu bergemuruh oleh tepuk tangan yang panjang. Dengan langkah perlahan, ia naik ke atas podium. Bupati berdiri menyalaminya dengan hormat, lalu menyerahkan plakat emas dan piagam penghargaan. Kami belajar banyak dari panjenengan, Kek Joko, ucap Bupati dengan suara bergetar. Kebaikan tak perlu menunggu kaya, ketulusan lebih berharga dari emas. Air mata kakek Joko kembali tumpah. Namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang mengalir deras. Ia memegang mikrofon, suaranya pelan namun bergema ke seluruh ruangan. Saya ini hanyalah seorang tua yang diberi kesempatan merawat seekor kambing kecil yang Tuhan titipkan. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah masih mengizinkan saya melihat betapa indahnya berbagi ruangan hening. Tak sedikit yang menyeka air mata. Saya belajar. Semakin banyak memberi, semakin lapang hati kita. Saya berharap, semoga semua anak-anak yatim yang saya cintai bisa tumbuh menjadi manusia-manusia baik, jauh lebih baik dari saya. Sepulang dari acara, begitu sampai di gubuk kecilnya, kakek Joko kembali disambut para tetangga. Pak Darmo dan Pak Warto pun akhirnya memberanikan diri maju. Dengan suara pelan, kepala menunduk dalam, Pak Darmo berucap, Kek Joko, kami, mohon maaf sedalam-dalamnya. Pak Warto menambahkan, suaranya bergetar, kami khilaf, buta oleh iri. Kakek telah mengajarkan kami arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kakek Joko tak berkata apa-apa sejenak, hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Lalu, ia mengulurkan tangan gemetar, memeluk kedua pria itu bersamaan. Saya maafkan, bahkan sejak dulu, bisiknya lirih. Tangis pun pecah. Warga desa yang menyaksikan ikut menitikan air mata. Malam itu, Desa Sumberrejo tak hanya memeluk kakek Joko, tapi juga saling memeluk satu sama lain. Seolah luka lama, yang sempat menghitam kini benar-benar disembuhkan. Namun,
Penebusan sesungguhnya dari Allah baru akan datang di ujung perjalanan hidup kakek Joko. Waktu berjalan cepat seperti angin yang berhembus ringan di atas hamparan sawah desa Sumberrejo. Semenjak malam penebusan itu, kehidupan kakek Joko tak lagi sama. Bukan karena ia menjadi kaya raya, bukan pula karena namanya diagung-agungkan, melainkan karena hatinya kian damai. Ia tetap tinggal di gubuk kecil yang sama. Masih menanam sayur di kebun belakang rumahnya. Masih memelihara beberapa kambing kecil. Bukan untuk lomba, bukan pula untuk pamer. Semata-mata karena ia mencintai mereka, sebagaimana ia merawat si putih dahulu. Setiap sore, anak-anak yatim yang telah menjadi bagian dari hidupnya selalu berdatangan. Mereka belajar mengaji, membaca, bahkan sekadar mendengarkan petuah kehidupan. Dimas yang selama ini menjadi penguat di sampingnya, kini sudah mulai meniti hidup sebagai guru muda di desa. Namun ia tak pernah lupa pulang setiap hari, duduk menemani, kakek Joko menatap matahari terbenam. Ucap Dimas suatu sore. Lihat langit itu, seperti lukisan yang Allah buatkan khusus untuk kakek. Kakek Joko hanya tersenyum, menatap jingga yang membelah cakrawala. Hidup ini, nak, memang seperti langit senja. Kadang gelap, kadang terang. Tapi selama kita percaya, di ujung gelap itu pasti ada cahaya. Hari-hari bahagia itu berlangsung dalam keheningan yang indah. Hingga suatu pagi, takdir menjemput Dimas. Menemukan kakek Joko di ruang sholat kecil di sudut gubuknya. Tubuh tuanya terbaring damai, dengan senyum tipis menghias bibir keriputnya. Tangan kanannya masih menggenggam tasbih kayu tua, saksi zikir yang selalu menemani malam-malam panjangnya. Air mata Dimas mengalir deras. "Selamat jalan, kek," bisiknya pelan. Warga desa berdatangan. Tak satu pun yang menahan air mata. Bahkan Pak Darmo dan Pak Warto yang dulu pernah memfitnahnya kini berdiri paling depan, memikul keranda kakek Joko bersama Dimas dan Pak Lurah Suraji. Hari itu, seluruh desa berduka. Bukan karena kehilangan seorang tokoh, melainkan karena kehilangan sosok bapak yang hatinya menjadi rumah bagi semua. Beberapa bulan berselang, gubuk tua kakek Joko tetap berdiri, kini dijaga dan dirawat oleh Dimas. Di samping gubuk itu, warga desa bersama-sama membangun sebuah taman, baca kecil, rumah baca kakek Joko. Di depan bangunan sederhana itu, terpasang papan kayu bertuliskan, "Ketulusan tak pernah mati, warisan kakek Joko." Anak-anak yatim yang dulu diasuhnya kini mengisi hari dengan membaca, bermain, belajar, dan tumbuh menjadi generasi baru yang penuh harapan. Pak Lurah Suraji, saat meresmikan rumah baca itu, berpidato dengan suara berat menahan haru. "Semua dari kita akan kembali pada tanah." Tapi ketulusan hati, seperti milik almarhum kakek Joko, akan terus tumbuh mekar, menyinari generasi setelahnya. Langit sore kembali memancarkan warna jingga, seolah memberi salam pada arwah kakek Joko yang kini beristirahat dalam kedamaian abadi. Dan begitulah, dari seorang lelaki tua miskin yang membawa seekor kambing kurban, tumbuhlah warisan kebaikan yang menghidupi sebuah desa untuk selamanya.